kita bersuka cita di dalamnya. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami boleh bersyukur dan bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari nyanyikan bersama-sama. Datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami bersyukur. Haleluya. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down.
here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, you're so highly exalted, glorious from heaven above. And humbly you came to the earth you've created, all for our sake became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether lovely, you're altogether worthy, altogether wonderful to me. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk beberapa hal. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Mamuju, supaya Tuhan akan tolong mereka melewati fase yang sangat sulit, bencana gempa bumi yang menimpa daerah di sana. Kita doakan supaya Tuhan akan buka jalan, dan setelah itu kita akan berdoa untuk beberapa hal lainnya terkait dengan situasi negara kita dan juga gereja sidang jemaat Allah. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Allah, kami berdoa supaya Tuhan akan tolong saudara-saudara kami di Mamuju dalam perjuangan mereka Tuhan untuk mulai bangkit kembali menyelesaikan segala sesuatu Tuhan pasca gempa yang menimpa Mamuju. Kami berdoa Tuhan menopang mereka. Kiranya Engkau menguatkan hati mereka, menghiburkan hati mereka. Keluarga-keluarga yang sedang berduka Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau jamah mereka, dan Engkau hiburkan hati mereka.
Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau menyelamatkan situasi ini dan Engkau menolong mereka ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami yang ada di sana, dan juga Tuhan gereja-gereja yang ada di sana, juga gereja sidang jemaat Allah yang ada di sana. Kami berdoa Tuhan, biarlah jemaat-Mu juga Engkau kuatkan Tuhan Yesus. Engkau kuatkan keluarga hamba Tuhan, Engkau kuatkan dan Engkau lindungi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam waktu-waktu ini Tuhan Yesus, yang ada di sekitar Mamuju Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bencana tidak akan meruntuhkan iman mereka, tapi bencana ini Tuhan Yesus akan membuat iman mereka bangkit, pulih, dan dikuatkan dan maju untuk Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya Tuhan akan memberkati proses vaksinasi. Dan Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati pemerintah kami dengan kerjasama yang baik dari masyarakat, keterbukaan. Dan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya melalui vaksinasi ini, maka bangsa negara kami akan dipulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa melewati pandemi dengan baik, kami bisa melewati resesi dengan baik. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk gereja sidang jemaat Allah. Biarlah Tuhan akan tolong agar semua fase yang harus dilewati oleh gereja sidang jemaat Allah akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk seluruh proses organisasi, mulai dari badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, sampai kepada gereja-gereja setempat yang ada, kiranya diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk visi gereja sidang jemaat Allah 2041 untuk menjadi gereja yang terdepan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Kau memberkati dalam tuntunan arah yang Kau kehendaki. Bapa, kami juga berdoa Tuhan dalam 5 tahun ini, biarlah Tuhan digitalisasi dan konsolidasi akan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan mulai dari tingkat badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, dan juga sampai gereja-gereja setempat diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk 2.200 gereja Tuhan yang akan bekerja sama, akan bersatu hati untuk menjangkau dunia ini, Indonesia ini bagi Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk 4.700 hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia dari gereja sidang jemaat Allah. Biarlah Tuhan kerohanian kami ditingkatkan, biar kuasa Allah menyertai kami, pengurapan Tuhan akan turun di atas kami, dan kami melayani Tuhan di dalam platform baru melewati masa pandemi ini karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau memberkati langkah-langkah yang dilakukan di dalam gereja sidang jemaat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita telah berdoa bersama-sama, dan kiranya setiap hati kita akan terus tertuju kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya harapkan kita semua tetap ada dalam lindungan dan berkat-berkat dari Bapa di sorga. Hari ini tema khotbah gereja kita adalah keuangan keluarga di masa pandemi. Satu tema yang sangat relevan buat kita semuanya. Dan tentu saja nanti saya akan memberikan prinsip-prinsipnya saja. Tidak mungkin saya memberikan petunjuk-petunjuk yang detail, Bapak Ibu harus melakukan ini dan itu, jualan ini dan itu, tidak mungkin. Karena waktunya yang singkat. Jika dihitung sejak PSBB yang pertama di DKI, 10 April 2020 yang lalu, sudah hampir 1 tahun kita berada di dalam masa di mana pergerakan aktivitas kita dibatasi. Kegiatan kerja dibatasi. Ibadah ditiadakan. Rekreasi dilarang, mal-mal dibatasi jam kerjanya, restoran hanya boleh take away. Keadaan seperti ini dialami oleh semua manusia
Kristen, non-Kristen, besar, kecil, tua, muda, pria, wanita, semua mengalami, bahkan seluruh dunia mengalami. Inilah yang saya sebutkan sebagai hukum alam yang berlaku secara universal dan tidak pandang bulu. Di masa yang sulit seperti ini, banyak usaha perseorangan yang sudah tidak jalan lagi. Perusahaan yang bangkrut. Banyak keluarga yang mengalami masa-masa yang sulit secara keuangan. Demikian juga banyak lembaga pelayanan yang mengalami kelumpuhan. Dengan diberlakukannya PSBB Jakarta Bali 11 sampai 25 Januari 21 ini, kelihatannya keadaan tidak akan segera membaik. Work from home ditingkatkan menjadi 75%. Sekolah masih dilakukan secara daring. Mal-mal hanya boleh buka sampai jam 7 malam. Restoran hanya boleh memakai 25% kapasitas tempat duduk yang ada. Ibadah hanya maksimal 50% dari kapasitas tempat duduk. Beberapa waktu yang lalu seorang rekan pelayanan saya memposting keluh kesahnya bagaimana pelayanannya rontok satu persatu. Ditambah lagi dengan masa pandemi yang berkepanjangan, perjuangannya menjadi semakin berat. Tidak usah jauh-jauh, Renungan Mana Surgawi yang saya kelola juga mengalami hal yang sama. Oplah pencetakan Mana Surgawi turun tajam, toko-toko tutup, piutang belum dibayar karena toko-toko tidak ada pemasukan. Ada banyak hal yang kita alami. Semua terasa berat sekali pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi apakah semua perusahaan, lembaga pelayanan, dan keluarga-keluarga mengalami masa-masa yang sulit? Nyatanya tidak juga. Ada perusahaan yang tetap berjalan dengan baik, sekalipun ada penurunan dalam penjualan. Ada pelayanan yang masih jalan terus. Malah mungkin sedang ketiban rejeki dari keadaan PSBB ini. Adalah suatu fakta nyata kalau gereja yang kecil-kecil sangat menderita pada masa pandemi ini. Karena tidak ada ibadah, maka tidak ada juga pemasukan dari persembahan jemaat. Tetapi gereja yang jemaatnya ribuan orang tetap mengadakan ibadah secara online. Persembahan dilakukan secara online juga. Sehingga pemasukan tetap ada. Bahkan pengeluaran operasional menurun drastis. Sehingga surplus menjadi semakin besar. Boleh dikatakan secara keuangan, gereja besar tidak terlalu merasakan dampaknya masa pandemi ini. Teman saya, seorang pendeta GSJA juga yang banyak ragam pelayanannya. Ada gereja, ada sekolah umum, ada panti asuhan, ada rumah jompo, dan sekarang sedang memikirkan untuk beternak bebek. Ia juga tidak terlalu merasakan dampak yang berarti di masa pandemi COVID ini. Di masa sekolah sekarang ini yang dilakukan secara online, dengan bayaran yang hanya dikurangi sedikit dari masa normal, maka hal ini membuka peluang bagus bagi pelayanannya di bidang homeschooling. Teman saya ini kewalahan menerima banyaknya permintaan program homeschooling ini. Contoh lain, Elon Musk yang lahir dan dibesarkan di Afrika Selatan dan kemudian pindah ke Amerika. Januari 2021 ini dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia. Usaha dan kerja kerasnya sejak masih kecil, dengan banyak membaca buku dan lulus dari beberapa universitas, akhirnya membuahkan hasil. Melalui salah satu perusahaan yang dimilikinya, ia berhasil mengembangkan mobil listrik yang diberinya nama Tesla. Saham dari perusahaan mobil listriknya ini naik hingga 8 kali lipat dan membuatnya
orang terkaya di dunia saat ini. Kekayaannya sedikit di atas Jeff Bezos, pemilik Amazon. Jauh di atas Bill Gates dari Microsoft. 2 kali lipat lebih kaya dari investor yang terkenal Warren Buffett. Ada banyak contoh-contoh lain dari orang-orang yang berhasil, sekalipun sekarang ini ada dalam masa yang sulit. Namun harus kita ingat bahwa usaha mereka sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Mereka sudah bekerja keras selama ini. Itulah sebabnya ketika semua orang mengalami kesulitan, mereka tidak terdampak sama sekali. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengangkat kembali 2 hal yang alkitabiah dan yang jarang dibicarakan di mimbar gereja. Kedua hal ini harus menjadi prinsip-prinsip dasar di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kedua prinsip ini saya ambil dari Alkitab. Prinsip pertama, mempersiapkan diri saat kelimpahan untuk menghadapi saat-saat kekurangan. Prinsip kedua, mempersiapkan warisan bagi anak cucu kita. Sebenarnya prinsip kedua adalah kepanjangan dari prinsip pertama. Hanya saja yang menikmati manfaatnya adalah keturunan kita berikutnya. Mari kita bahas poin yang pertama terlebih dahulu. Mempersiapkan diri saat kelimpahan untuk menghadapi saat-saat kekurangan. Contoh dari Alkitab yang semua orang Kristen sudah pasti tahu ceritanya adalah saat Mesir menghadapi 7 tahun masa kelimpahan yang kemudian diikuti oleh 7 tahun masa kelaparan. Yusuf yang saat itu memberikan arti mimpi Firaun juga memberikan jalan keluar bagi Firaun. Nasihat yang pastinya datang dari Tuhan ini juga sangat berguna bagi kita sekalian untuk menghadapi masa-masa sulit seperti masa pandemi COVID-19 yang sekarang kita hadapi. Mari kita baca terlebih dahulu Kitab Kejadian 41 ayat 29 sampai yang ke-37. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5, 20% dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir.
supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Jadi sesungguhnya melalui kisah 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan ini, Alkitab sudah mengajari kita bagaimana seharusnya kita menyikapi hidup ini untuk mengantisipasi waktu-waktu yang sulit yang bisa saja datang menghampiri kita, baik secara pribadi, secara keluarga, secara nasional, ataupun secara global mendunia seperti yang kita alami saat ini. Paling tidak ada 2 prinsip penting yang dapat kita peroleh dari kisah 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan yang terjadi di tanah Mesir itu. Yang pertama, kita harus bekerja sebaik-baiknya pada masa normal atau masa kelimpahan agar kita dapat memperoleh hasil yang maksimal, paling tidak hasil yang tetap. Yang kedua, kita harus disiplin untuk menabung sebanyak 20% dari penghasilan kita selama masa kelimpahan atau masa normal, masa di mana kita bisa mendapatkan hasil yang tetap. Angka 20% ini saya ambil dari petunjuk Yusuf kepada Firaun. Dan menurut saya ini adalah angka yang sangat ideal. Tentu saja hal ini berarti bahwa kita harus bekerja dengan maksimal dan tidak boros agar dapat memperoleh hasil yang tetap, di mana 20%-nya akan ditabung. Jujur, menabung itu sama seperti mengasihi. Enak diucapkan, tapi susah untuk dilakukan. Mengasihi itu enak diucapkan, enak dinyanyikan, enak dikhotbahkan. Tapi kenyataannya susah dilakukan. Bahkan di lingkungan gereja saja juga susah dilakukan. Pendeta bisa bentrok dengan pendeta lain. Sikut sana, sikut sini. Betul tidak? Ya, harusnya kita jujur mengakui memang betul menabung itu susah. Saya pribadi juga sulit untuk menabung. Itu sebabnya saya dan Ibu Marta sepakat meminjam tangan orang lain, yaitu pihak bank. Maksudnya kami mengambil kredit dari bank untuk bantu memaksa kami agar bisa berhitung dan menabung. Tapi kreditnya bukan sembarang membeli apa saja, tetapi membeli rumah karena harga rumah akan selalu naik. Dengan demikian, kami terpaksa harus menyisihkan uang gaji saya untuk membayar cicilan hutang. Memang hal ini kelihatannya agak bodoh. Karena dengan meminjam uang ke bank, sebenarnya kita bekerja menghidupi bank tersebut. Tetapi inilah biaya atas ketidakmampuan kami untuk mendisiplinkan diri kami sendiri untuk menabung. Harus dipaksa oleh pihak luar. Tentu saja di sisi yang lain ada keuntungannya, yaitu bunga bank jauh lebih kecil daripada kenaikan harga rumah. Jadi kerjasamalah dengan bank, hitung-hitung kerjasama, saling menguntungkan. Dengan cara pinjam tangan pihak bank ini, beberapa rumah bisa saya beli selama 20 tahun kerja. Sekarang sih masih kerja, tapi sudah tidak ambil kredit rumah lagi. Sudah bebas dari hutang. Karena sudah ada umur, saya mau hidup tenang juga. Dan bentuk investasinya sudah berbeda juga. Jadi, jika ada yang bertanya, apa yang harus kita lakukan di masa resesi pandemi COVID-19 seperti saat ini, maka sebenarnya pertanyaan ini sudah terlambat. Karena action kita harus dimulai saat kita mengalami tahun-tahun kelimpahan. Tetapi okelah, kita masih punya kata-kata bijak.
tidak ada kata terlambat. Atau mungkin ada yang lebih suka kata-kata bijak yang berkata, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, tidak masalah. Tentu saja usaha yang kita lakukan pada saat-saat yang sulit seperti ini, tantangannya lebih besar daripada dibandingkan dengan masa-masa yang normal. Lalu apa yang bisa kita lakukan di saat-saat sulit seperti sekarang ini? Pertama, jangan mengeluh dan menyerah pada keadaan, tetapi jadilah orang yang kreatif dan tetap bersemangat untuk mengatasi setiap masalah yang ada. Kesuksesan Elon Musk hingga menjadi orang terkaya di dunia ini tidak dapat dilepaskan dari kebiasaannya yang suka membaca, yang membuatnya menjadi orang yang kreatif. Elon Musk tidak suka membuang waktu dengan sia-sia. Ia adalah seorang pekerja keras. Ia bekerja siang dan malam. Penyakit kita yang pertama adalah tidak suka membaca. Sukses mau, tetapi menambah ilmu dan pengetahuan dengan banyak membaca tidak mau. Ini yang membuat kita tidak bisa menjadi seperti Elon Musk. Coba saja tanya, banyakkah di antara kita yang jika mendapatkan berita atau artikel lewat WhatsApp, kemudian mencari tahu lebih dahulu apakah berita itu hoaks atau tidak? Rasanya tidak banyak yang mau capek-capek untuk memeriksanya. Yang banyak adalah kita lebih senang untuk langsung mengirimkannya, memforwardkannya kepada orang-orang lain. Bahkan kadang-kadang tidak dibaca juga apa yang diforwardkan itu. Kita sukanya bekerja yang asal-asalan saja dan malas untuk melakukan sesuatu yang lebih serius. Tetapi kita mau hasilnya banyak, luar biasa, ajaib, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin banyak di antara kita yang sejak lulus SMA sudah berhenti membaca untuk menambah ilmu. Inilah masalah utama kita. Tanpa ilmu pengetahuan yang luas, kita akan berputar di sekitar lingkungan kita yang sempit. Sehingga akhirnya kita akan tertinggal. Jika ada orang lain yang tetap bisa sukses di masa-masa yang sulit seperti ini, sedangkan kita sendiri terpuruk, kesalahannya pasti ada pada diri kita sendiri. Masalahnya karena kita tidak mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya pada masa-masa yang normal atau kelimpahan. Sehingga kita mampu berdiri dengan kokoh saat menghadapi masa-masa yang sulit. Kedua, mulailah bertindak untuk melakukan sesuatu. Bisa dengan menyontek keberhasilan orang lain, atau memodifikasi apa yang sudah ada, atau pikirkan hal yang sama sekali baru jika memang kita mampu. Jangan hanya berdiam diri dan menyerah pada keadaan. Ayo, kembangkan kemampuan dan kreativitas kita. Sekalipun sudah terlambat, tetapi tetaplah usahakan sesuatu. Keterlambatan kita bisa ditutupi dengan tingkat kreativitas yang tinggi. Saat ini, saya menjadi anggota grup WA yang semua anggotanya adalah lulusan dari SMA Xaverius di Palembang. Semua angkatan. Satu grup WA itu anggotanya 256 orang. Dan perlu grup yang kedua. Karena begitu banyak orang yang ingin berjualan di dalam grup itu. Saya luar biasa melihat semangat juang mereka. Mereka berlomba-lomba berjualan. Kebanyakan yang dijual adalah makanan. Tetapi semuanya semangat berjualan. Apa yang mereka bisa lakukan, mereka lakukan. Dari grup WA ini ada dua hal yang menarik. Pertama, pihak yang mencari uang. Mereka berlomba-lomba memberikan yang terbaik
bagi calon pembeli, khususnya untuk makanan. Beraneka ragam makanan khas Palembang muncul bahkan dengan variasi yang baru. Dibutuhkan semangat juang yang tinggi dan kreativitas untuk memberikan yang terbaik kepada para pembeli. Kedua, mereka yang kondisi keuangannya tidak terlalu terganggu. Mereka dapat menolong teman-teman yang berjualan dengan cara membeli produk atau jasa yang mereka jual. Saya jadi ingat akan Yakub yang berkata kepada anak-anaknya agar membeli gandum ke Mesir. Kejadian 42 ayat 1 dan 2 berkata, setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Dalam hal ini, Yakub menjadi orang yang membeli. Yakub mampu bisa membeli karena ia punya uang. Kita tahu bahwa Yakub ini adalah tipe orang pekerja keras. Tentu kita masih ingat akan cerita Yakub yang bekerja selama 14 tahun di peternakan mertuanya Laban. Saya rangkumkan kembali. Hal yang perlu kita lakukan di masa yang sulit seperti ini adalah, yang pertama, tetaplah bersemangat dan kembangkan kreativitas kita. Yang kedua, mulailah bertindak dengan melakukan sesuatu. Jika tidak mendapatkan pekerjaan, mulailah dengan berwira swasta. Cobalah berjualan dengan apa yang kita miliki, seperti makanan atau menjadi dropshipper. Tentu saja semuanya harus dilakukan secara online dan tetap mengindahkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Khusus buat mereka yang masih menjadi karyawan dan tidak di-PHK oleh perusahaannya, bekerjalah dengan sebaik-baiknya agar perusahaan di mana kita bekerja dapat terus membayar gaji kita. Adalah suatu berkat besar jika kita masih bekerja dan tidak di-PHK. Karena itu, berikanlah waktu, tenaga, usaha, dan pemikiran-pemikiran Anda yang terbaik kepada perusahaan di mana kita menggantungkan hidup kita. Di saat-saat sulit seperti sekarang ini, justru perusahaan paling membutuhkan dukungan Anda. Jangan malah bersantai ria atau bermalas-malasan. Prinsip kedua, mempersiapkan warisan bagi keturunan kita. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah bekerjalah sedemikian rupa sehingga kita bisa meninggalkan warisan bagi anak cucu kita. Mengapa hal ini penting? Karena warisan dapat menjadi modal bagi anak cucu kita sehingga beban mereka tidak akan terlalu berat ketika menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini, tapi yang akan terjadi di masa mereka nanti. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Maukah kita berbuat baik kepada anak cucu kita? Siapkanlah warisan bagi mereka sehingga bisa mempermudah kehidupan mereka kelak. Tentu saja warisan yang dimaksudkan di sini adalah warisan harta kekayaan duniawi seperti konteks dalam ayat di Amsal 13:22 ini. Sejak saya bertobat hingga sekarang, mungkin sudah ada 40 tahunan. Rasanya belum pernah saya mendengarkan khotbah tentang orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya.
Tetapi kalau khotbah tentang kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar, sudah beberapa kali saya dengar. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang saya alami ini. Ini membuktikan bahwa mindset kita, pola pikir kita adalah mau yang enak-enak saja atau mau enaknya saja. Hanya mau dapat limpahan kekayaan orang berdosa tanpa susah-susah bekerja. Tetapi bagian di mana kita harus bekerja untuk mempersiapkan diri pada masa-masa yang sulit atau untuk anak cucu kita jarang atau tidak pernah dikhotbahkan sama sekali. Sekarang saya sampaikan kesimpulannya. Di dalam menghadapi masa resesi yang berkepanjangan ini, mari kita tetap bersemangat, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memberikan kekuatan dan hikmat kepada kita. Kita yang harus mulai berusaha dengan lebih kreatif lagi di dalam mencari nafkah. Buka mata kita, belajarlah dari orang-orang yang sudah sukses. Banyak membaca untuk menambah pengetahuan. Jangan ragu untuk memulai sesuatu langkah yang baru atau usaha yang baru. Kita harus melangkah jika memang segala sesuatu sudah dipertimbangkan dengan matang. Untuk para karyawan yang belum di PHK, masa pandemi COVID-19 inilah masa di mana perusahaan paling membutuhkan partisipasi Anda. Dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan, berikanlah yang terbaik bagi perusahaan di mana Anda bekerja. Jika saat ini kehidupan kita sudah mapan, puji Tuhan. Dan marilah kita belajar berbagi kepada mereka yang mengalami kesulitan. Misalnya dengan membeli barang atau jasa yang mereka jual. Atau berpartisipasi langsung dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Bisa Bapak Ibu lakukan via gereja, melalui gereja, kegiatan atau program dari gereja kita. Kiranya apa yang sudah saya paparkan ini bisa menjadi berkat bagi ibu bapak sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita berterima kasih kepada Pak Erik Kunarto yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Dan kami percaya bahwa firman yang telah disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Selalu firman Tuhan itu mengandung peringatan bagi kita, teguran bagi kita, bimbingan, petunjuk. Pokoknya yang penting hati kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Kita menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan hati kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Baiklah, saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini dan kita akan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, terima kasih telah bergabung bersama-sama dengan kami di dalam Church Online Gereja kami. Dan jikalau saudara-saudara ingin menjadi jemaat online kami, maka saudara-saudara bisa mengklik tautan yang ada di chat dan juga yang ada di deskripsi video di YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap jadi berkat di masa sulit, di masa keterbatasan. Bersukacitalah, Tuhan memberkati kita. God bless.